baik ini adalah panduan bagaimana kita mereview sebuah artikel sebagai reviewer. Nah, untuk yang pertama tentu login dulu sebagai reviewer, lalu kita masuk ke user home. Ketika kita masuk ke menu user home, itu nanti kita akan tahukan tugas kita itu ada 2 yang aktif. Nah, kita klik 2 yang aktif, kita review jurnal yang mau kita review. Nah, klik judulnya yang tadi, lalu kemudian kita lihat metadatanya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada reviewer dokumennya. Jadi ini yang harus kita review. Kita klik jurnal yang mau kita review. Nah, ketika ini mau direview, kita klik enable editing dulu pada Microsoft Office-nya. Lalu kemudian klik kolom review pada Microsoft Office. Nah, yang harus direview pertama itu adalah yang pertama itu jumlah kata dalam judul dan kesesuaian dengan isi penelitian. Lalu kemudian yang kedua, pada bagian abstrak itu kita harus melihat apakah abstrak itu sudah mencerminkan penelitian atau belum. Lalu kemudian susunan kalimat dan lainnya serta jumlahnya apakah sesuai atau belum. Tentunya diselaraskan dengan isi, pendahuluan, metode, dan hasil. Lalu kemudian pada bagian pendahuluan, ini kita harus melihat bagaimana si artikel ini mempunyai konstruk pengetahuan yang layak dari segi teori atau tidak. Lalu kemudian pada selanjutnya apakah mengandung literatur review atau tidak. Apakah mengandung novelty atau tidak. Lalu kemudian pernyataan kebermanfaat. Nah, ini yang penting bagi catatan di reviewer pada pendahuluan, dan selebihnya tentang bagaimana nanti penulis membuat konstruknya, apakah dipahami atau tidak. Ini menjadi penting karena dalam jurnal itu dia harus melihat bahwa penelitiannya itu tidak berdiri sendiri. Dia harus kaya tentang apa yang dia teliti dan apa yang telah dilakukan penelitian lain, sehingga menjadikan kajian literatur itu menjadi sangat penting dan harus memunculkan kajian novelty, karena sangat sayang apabila penelitian itu dilakukan berulang-ulang hanya pada tahap itu saja misalnya. Jadi itu harus dibangun dalam pendahuluan, dan kita juga harus melihat apakah itu nyata atau tidak, apakah dalam Google Scholar itu judulnya itu sudah ada atau belum, atau topiknya itu sudah banyak ditulis atau belum. Lalu kemudian pada bagian metode kita harus melihat bahwa penggunaan metodenya sudah benar atau belum. Pada hasil dan pembahasannya apakah sudah sesuai atau belum. Apakah ada yang kurang atau ada yang harus
ditambahi, itu harus kita berikan penjelasan dan alasannya, bisa menyarankan teori dan lain sebagainya. Lalu kemudian pada kesimpulan ini kita harus memastikan apakah ditulis dengan ringkas dan jelas, apakah sensus atau penyimpulan, karena seringkali beberapa simpulan itu hanya mengandung apa yang ditulis di isi, tidak menyimpulkan bahwa ini nanti bisa berpengaruh atau berguna pada ilmu atau praktik dan lain sebagainya. Jadi itu harus dikomentari. Lalu kemudian pada daftar pustaka tentu saja nanti bagaimana ini nanti tulis. Dan secara keseluruhan kita juga harus memastikan apakah artikel ini sesuai template atau tidak. Apabila tidak sesuai template, maka kita harus memberikan komentar. Nah, setelah ini semua sudah direview dalam setiap bagiannya, dalam setiap apa yang kurangnya, dengan konstruk pengetahuan yang dimiliki reviewer yang saya percaya bahwa mereka lebih hebat, dan ini hanyalah contoh dari langkahnya saja. Lalu kemudian kita bisa memberikan, kita bisa save as file ini. Contoh. Kita setelah ini semua di save as, kita buka lagi browsernya. Kita harus mengklik di sini apakah kita bisa mereview atau tidak. Tadi karena kita sudah mereview, apabila kita klik will do review. Apabila kita ingin menolak, klik yang ini dan kirim email ke editor. Maka kita klik will do di review dan kita kirim email ke editor. Nah, ini sudah menyatakan bisa, maka kita klik yang tadi kita simpan dalam review, lalu kemudian klik upload. Jangan sampai ini terlewat karena nanti tidak akan masuk. Nah, pastikan sudah ada file yang tersubmit di sini. Nah, apabila sudah, maka kita harus memberikan keputusan. Nah, keputusan itu terdiri dari penerimaan, revisi, resubmit for review. Jadi ini harus review ulang atau resubmit for elsewhere gitu, untuk resubmit dengan alasan-alasan lainnya, menolak dan melihat komen. Nah, mungkin beberapa reviewer boleh memberikan bahwa misalnya ketika di komen itu ada alasan untuk artikel dan contohnya dan penulisannya bagus, tapi tidak layak. Nah, yang ini tidak bisa dijelaskan dalam pilihan-pilihan yang tadi. Ini bisa dituliskan di komentar dan see the comment. Mungkin nanti misalnya ada keterangan dari reviewer untuk coba hubungi penulis untuk melakukan beberapa tahapan seperti perbaikan-perbaikan yang itu cukup krusial dalam jurnal. Nah, itu bisa diberikan alasannya di sini, dan kita harus memberikan artikel ini keputusan. Nah, kita pilih yang sesuai ya. Misalnya ini komennya di save dulu. Apabila ingin see komen, maka kita bisa klik see the comment untuk memberikan review. Apabila alasannya cukup kuat, mungkin bisa pilih di yang lain. Nah, kita coba yang see the comment aja, submit to the editor.
ini sudah selesai untuk mereview. Kita sudah memberikan review kita dalam naskahnya, dan tugas bagi reviewer itu sudah selesai sampai di sini, dan kita bisa logout akun kita. Baik,